Tauhid. Kita akan baca bersama-sama kitab Tauhid Tohawiyah. Tauhid Tohawiyah ini adalah salah satu tauhid kitab akidah yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tohawi. At-Tohawi bukan At-Tohawi ya. Tohawi bukan Toha. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Salamah Abu Ja'far At-Tohawi. Beliau bermadzhab Hanafi Al-Misri, termasuk imam muhaddis, imam ahli hadis, dan al-faqih, imam ahlu fikih. Beliau lahir di tahun 239. Jadi beliau itu termasuk generasi salafus saleh, hampir sama dengan imam Ahlus-Sunnah yang lain seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ya kira-kira semasa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, termasuk pembesar-pembesar Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau yang ringkas dengan sebutan Akidah Tohawiyah ini banyak disarahin itu dijelaskan, diperjelas oleh ulama-ulama belakangan, ulama-ulama khalaf. Jadi kalau kita berbicara masalah ulama itu ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Generasi salaf itu berkisar 300 Hijriah. Kalau generasi khalaf setelahnya, khalaf itu setelahnya, termasuk Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu generasi tahun 400 Hijriahan. Apalagi Ibnu Taimiyah itu 700 Hijriah. Jadi yang dinamakan ulama-ulama salaf itu adalah generasi tahun 300 Hijriah ke depan, dari tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Nah, mereka itu termasuk generasi-generasi salaf itu dibuat rujukan oleh para ulama-ulama, sehingga banyak ringkasan-ringkasan ilmunya yang dikembangkan oleh murid-muridnya. Ya, di antaranya yang masyhur di dalam hal fikih itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan beliau juga termasuk ahlul hadis. Jadi kalau semuanya ahlul fikih itu pasti ahlul hadis. Karena beliau-beliau itu pasti bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Maka di antara ulama sebagaimana Imam Syafi'i, bahwasanya mazhab beliau itu adalah hadis sahih, hadis yang masyhur. Kalau seumpamanya antara pendapat beliau dengan hadis yang sahih itu lebih diutamakan hadis sahih. Oleh karenanya pendapat-pendapat beliau itu merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Tidak ada hadis dhaif yang dipergunakan untuk merumuskan dalam kajian fikih. Oleh karenanya juga Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari itu sendiri itu bermadzhab Syafi'i. Karena beliau mengetahui bahwasanya hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Syafi'i adalah hadis-hadis sahih, hadis-hadis mutawatir. Jadi kalau seumpamanya persepsi orang-orang sekarang itu mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i pun boleh ditinggalkan karena beliau mengatakan kalau seumpamanya pendapat beliau dengan hadis sahih itu bertentangan, maka ambillah hadis sahih. Sehingga sekarang tuh banyak yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i saja begitu. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah
bahwasanya rujukan pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i itu pasti merujuk kepada hadis-hadis sahih. Pasti merujuk kepada hadis-hadis sahih. Kalau kita kan persepsinya berarti kita boleh meninggalkan, kita boleh memilah-milah begitu kan. Padahal bukan demikian maksudnya. Imam-imam terdahulu pun di antaranya yang disepakati adalah terikat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti sunnah Rasul dan jamaah kaum muslimin. Karena apa? Pada saat generasi setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah. Sehingga muncullah ulama-ulama besar dalam merumuskan akidah, dalam merumuskan fikih. Nah, di dalam pemahaman akidah dan pemahaman fikih itu, khususnya masalah akidah, itu ada dua pemahaman. Ada dua pemahaman. Yang satu tahfidz, isbat, menetapkan apa yang dikhabarkan oleh Allah. Yang kedua adalah takwil. Takwil itu menjelaskan. Jadi takwil itu bukan sesuatu yang baru. Takwil itu adalah sesuatu yang sudah ada semenjak zaman salafus saleh. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mendefinisikan, dalam menjelaskan tentang istawa. Istawa itu bermakna 12 makna. Istawa itu dalam Toha itu kan, surah Toha itu kan dijelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istawa di atas arsy. Nah, makna istawa itu ada sebagian ulama mengatakan diserahkan artinya sepenuhnya kepada Allah. Oleh karenanya Imam Malik menjelaskan al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul wasu'alu anha bid'ah. Istawa di sisi Allah itu diketahui. Diketahui dalam artian Allah lah yang mengetahui makna istawa tersebut. Karena apa? Kalau dimaknai dengan makna yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dikhawatirkan kita akan mengikuti takwil yang menyesatkan. Oleh karenanya ulama mengatakan lebih baik diserahkan kepada Allah. Namanya tahwil, diserahkan artinya kepada Allah. Kita menetapkan apa arti yang ada di dalam situ dengan arti di mana Allah lah yang mengetahuinya. Ada sebagian mengatakan harus ditakwil dengan penjelasan yang sempurna, yang tanzih, yang mensucikan dari sifat kemakhlukan. Karena Allah itu bukan makhluk seperti kita. Allah itu adalah zat yang maha berkuasa, maha besar, yang tidak boleh digambarkan. Nah, ini nanti kita akan mengetahui tentang pemahaman-pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam penjelasan itu merujuk kepada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah itu ja'alal ardh khalaqal arsh izharan liqudratihi wa lam yattakhidh makanan li dzatihi. Itu ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menjelaskan istawa. Istawa itu adalah Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan sifat kudrahnya, untuk menunjukkan kemahabesarannya. Walam yattakhidh makanan li dzatihi, dan Allah tidak mengambil tempat untuk zatnya. Jadi dalam arti sini adalah Allah tidak menempati arsy tersebut. Karena Allah bukan benda, Allah itu bukan bentuk seperti yang kita bayangkan. Allah itu bukan jisim. Jisim itu termasuk dari beberapa unsur tubuh. Allah itu bukan jauhar yang tersusun. Allah ya Allah,
tanpa kita harus memikirkan bentuknya, tanpa harus kita memikirkan susunannya. Karena memikirkan hal tersebut bisa menjadikan kekufuran. Bisa menjadikan kekufuran. Allah bukan benda. Kalau benda itu ibaratnya kayak buku, membutuhkan suatu tempat. Tapi Allah bukan begitu. Allah adalah zat yang kuasa, yang maha berkehendak, maha besar, yang dia itu zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Sebagaimana hadis baginda Rasul, wa kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Itu hadis Bukhari. Adanya Allah itu tidak dibesertai dengan sesuatu apapun. Jadi suatu saat ada orang Arab dari tempat lain datang kepada Rasulullah bertanya tentang permulaan alam ini, di mana Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu. Adanya Allah tidak dibesertai dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna istawa adalah di mana Allah menundukkan arasy-Nya, Allah menundukkan semua yang diciptakannya. Dialah zat yang menguasai. Dalam artian tidak membutuhkan tempat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah pemahaman salaf. Dan kita harus meyakini adanya istawa. Kita tidak boleh mengingkarinya. Namun kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Faham ya Pak ya? Kita meyakini Allah itu istawa. Tapi istawa yang menurut Allah kehendaki, bukan menurut bayangan kita. Bukan. Nah, kalau menurut bayangan kita bisa mengartikan bahwa istawa di sini adalah julus, duduk, wa tamakkun, dan bertempat. Karena istawa itu mengandung banyak arti. Saya sebutkan tadi 12. Di antaranya adalah satu, so'ida, menuju. Qasoda. Di dalam tafsir itu disebutkan istawa itu adalah qasoda, so'ida, dan banyak. Di antaranya adalah istaula. Itu istawa. Ada yang berarti istawa itu julus, duduk. Nah, kalau seumpamanya diartikan julus, duduk, berarti apa bedanya Allah dengan makhluknya? Padahal Allah sudah menyebutkan dirinya, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maha Basir itu melihat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di dalam pembahasan yang pertama, beliau menetapkan dengan ucapan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Kami mengucapkan dalam keesaan Allah dengan keyakinan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Poin 1, innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu. Sekutu itu bisa diartikan yang menyamainya. Tidak ada yang membandinginya. Syarik bermakna teman, nggak mungkin. Makanya kalau semuanya kita mempunyai syarik, itu adalah sekutu, teman yang sebanding dengan kita. Saya mempunyai teman sebanding dengan kita dalam bentuknya, dalam berat badannya, dalam kekuatannya. Seperti ajang, katalah ajang tinju, itu kan diukur. Nah, itu namanya syarik, sekutu. Dalam arti kemampuannya sama. Itu syarikun. Yang mana kemampuan tersebut antara satu dan yang lainnya sehingga dipertarungkan di ajang. Nah, itu syarik. Ada sekutu yang kuat yang bisa saling mengisi. Itu syarikun. Allah Subhanahu wa taala suci daripada sekutu tersebut. Tidak mungkin Allah mempunyai sekutu. Kalau Allah mempunyai sekutu, maka akan hancurlah dunia. Coba kalau kita sekali-kali melihat film-film
yang bernuansa Hindu, seperti Siwa, seperti Wisnu, seperti Brahma. Kan kita nggak jelas siapa di antara ketiga penguasa tersebut yang benar-benar ditonjolkan, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Antara satu dan yang lain mempunyai kekuatan yang hampir sama. Nah, menurut pendukungnya, di antara ketiga dewa tersebut itu mempunyai kemampuan yang sama, hingga digambarkan pernah terjadi antara Siwa dan Wisnu bertempur. Nah, kalau pendukung Wisnu ya akan mengatakan lebih unggulkan Wisnu daripada Siwa. Pendukung Siwa yang kemarin itu mandi bareng di Sungai Gangga telanjang bulat gitu kan, itu akan mengunggulkan mereka. Dan gak mungkin itu terjadi dalam kekuasaan zat yang maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sekutu. Karena kalau semuanya sekutu, maka akan rusaklah alam semesta ini. Wala syai'a mithluhu, poin yang kedua. Dan Allah tidaklah serupa, tidaklah sesuatu yang bisa menyerupainya dalam bentuk apapun, kekuasaannya, zatnya. Tidak ada sesuatu pun, satu pun yang menyerupainya. Wala syai'a mithluhu. Mengambil ayat laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa dipelajari orang-orang Indonesia, itu masuk ke dalam poin mukhalafatul lil hawadits. Kalau tadi itu wahidun, masuk dalam poin wahdaniyat. Wahdaniyat itu dalam pembagian tauhid Ibnu Taimiyah itu tauhid uluhiyah. Ya kan? Tauhid uluhiyah. Wala syai'a mithluhu, dan Allah tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Mukhalafatul lil hawadits. Beda dengan kita. Ya kan? Memang ada ayat-ayat yang mengandung arti mutasyabihat, penyerupaan atau hadis. Namun tidak boleh diserupakan. Sebagaimana Allah mengatakan dirinya berwajah, kullu syai'un halikun illa wajhah. Itu menurut ulama ditahwid, diserahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab Ibanah, wala kaifun, tidak boleh dikaifkan, bagaimana, nggak boleh. Ya cuma diimani saja. Makanya saya sebutkan ada yang metode tahwid, isbat, ada yang metode ta'wil. Kalau ta'wil seperti wajah, itu ditakwilkan adalah zatnya Allah itu sendiri. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajah Allah. Segala sesuatu rusak kecuali wajah Allah. Berarti apa? Lah kalau semuanya digambarkan, berarti yang lain dari wajah Allah rusak. Allah ada tangan, Allah ada kaki, ibaratnya diilustrasikan begitu. Maka semuanya rusak kecuali wajah Allah, karena segala sesuatu rusak kecuali wajah Allah. Oleh ulama kalangan tahwid, isbat, menetapkan diyakini aja menurut apa yang Allah kehendaki. Untuk kalangan ahli tawil disebutkan itu adalah zat Allah. Zat Allah itu sendiri. Sebagaimana orang mengatakan, kemana saja engkau tong, batang hidungnya nggak kelihatan gitu. Nah, batang hidungnya itu apa? Ya semuanya. Batang hidung itu adalah bagian daripada tubuh. Nah, maksudnya begitu. Zatnya Allah itu sendiri. Kullu syai'in halikun illa wajha. Fa innama tuwallu fasamma wajhallah. Dimanapun engkau menghadap, engkau akan ketemu dengan wajah Allah. Satu mengatakan udah diyakini saja, yang satu mengatakan dita'wil, itu adalah zat Allah. Kita tidak boleh membayangkan dengan wajah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena jelas laisa kamitslihi syai'.
Wala syai'a mithluhu, tidak ada yang sesuatu yang menyerupainya. Poin kedua. Poin ketiga, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya. Kalau seumpamanya Allah dikalahkan seperti dewa-dewa yang lain atau seperti Tuhan-Tuhan yang lain disalib, kan repot jadinya. Kalau itu kan bukan ada kekuasaan, dia tidak akan mempunyai kekuasaan sedikit pun, karena dia dikalahkan. Wala ilaha ghairuh. Ilah itu bermakna ilahun, yang dituju, yang disembah. Ilahun dari kata-kata alaha ya'lu ilahan. Nah, Allah itu dari kata-kata ilahun itu, kemudian ditambah al-ta'rif. Jadi Allah aslinya al-ilah. Al-ilah seperti madrasah atau masjid. Masjidun itu kan isim umum, isim nakiroh, kemudian ditambah al-masjidu. Allah dari kata ilahun, kemudian ditambah al-ilah. Biasa kan lidah manusia itu kan ingin mempermudah, ingin menyempurnakan menurut yang itu, akhirnya disebut Allah. Itu Allah. Wala ilaha, dan tidak ada ilah, tidak ada yang disembah ghairu selain dia. Itu harus kita meyakininya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah adalah tujuan, tempat berlindung. Bukan tempat dalam artian tempat, bukan, tetapi adalah kata majas, di mana Allah itu adalah tempat kita mengadukan segala sesuatunya. Sebagaimana kita berbicara sama orang, engkau adalah tempat curhatku. Bukan orang tersebut sebagai tempat, bukan, tetapi tujuan curhat. Allahus samad. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ini surah asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir menanyakan tentang bentuknya Allah. Wahai Rasulullah, kalau orang kafir mengatakan wahai Muhammad, sifati Tuhan kamu. Apakah dia terbuat dari batu? Apakah dia terbuat dari emas? Apakah dia terbuat dari perak? Maka turun ayat, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, Allah adalah satu. Ini akidah wahdaniyah, keyakinan tauhid wahdaniyah. Allah itu satu. Allahus samad, Allah adalah tujuan, tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang mana makhluknya itu adalah beranak dan diperanakkan. Kita beranak, walaupun istri kita, tapi kan ada hubungan. Kita beranak, mempunyai anak, dan diperanakkan, kita dilahirkan. Allah tidak seperti itu, karena laisa kamitslihi syai'. Kalau seumpamanya diperanakkan, kapan akan tuntasnya? Katakanlah Tuhan dianakkan oleh Tuhan, kemudian Tuhan lagi dianakkan oleh Tuhan lagi, Tuhan dianakkan oleh Tuhan. Sampai kapan mentoknya Tuhan tersebut, ilah tersebut? Makanya ilah adalah zat yang maha awal. Wala ilaha ghairuh, tidak ada ilah selain dia. Dia satu, zat satu. Nah, di sini disebutkan qadimun. Kalau dalam bahasa akidah Ahlussunnah, qidam. Kan wujud, qidam, baqa. Qidam. Qadimun. Maksud qadimun itu apa? Bila ibtida'in. Allah itu zat yang awal tanpa ada permulaan. Ya pokoknya zat yang paling awal, azali, qadim. Nah kalau semuanya ada permulaan, berarti membutuhkan yang lebih awal lagi. Dia adalah al-awwal, al-qadim.
Qadim itu bermakna bila ibtida'in. Ini akidah Tahawiyah yang menyebutkan. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, qidam. Allah itu zat yang mempunyai sifat qidam, maha dahulu. Maksudnya qadim itu adalah zatnya, qidam itu adalah sifatnya. Sama, artinya sama. Seperti pekerja. Pekerja adalah orangnya, bekerja adalah perbuatannya. Ya, qadimun bila ibtida'in. Allah itu maha dahulu tanpa ada permulaan. Daimun bila intihain. Zat yang maha kekal, yang maha akhir tanpa ada akhiran, tanpa ada mentok. Bagaimana kita menggambarkan itu semua? Angka 1. Angka 1 sebelum angka 1 apa? 0, berarti ketiadaan, kosong. Berarti Allah lah zat yang nomor 1, yang maha 1, yang maha awal. Sampai kapan angka itu, Pak? Gak terhingga. Bila intihain. Daimun, kekal selama-lamanya. Sampai berapa angka itu? Nah, Allah adalah zat yang kita itu bisa ma'rifat, mengetahuinya bahwasanya dia adalah zat yang satu-satunya, yang maha awal, tidak ada permulaan, yang maha akhir, maha kekal, tidak ada ujungnya selama-lamanya. Makanya nanti ketika kita di yaumul akhirah, yaumul qiyamah, kita akan dilanggengkan oleh Allah. Sampai kapan? Ya, sampai selama-lamanya. Yang masuk surga ya selama-lamanya. Kalau kufur masuk neraka ya selama-lamanya. Makanya yang membedakan itu semuanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang membedakan itu semuanya, Pak. Oleh karenanya kalau seumpamanya ada orang yang bersikap baik, berbuat baik, tapi akidahnya tidak akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kebaikannya itu akan sia-sia. Karena ada pertanyaan, walaupun seumpamanya ada orang muslim tapi perbuatannya buruk. Perbuatannya buruk lah. Bagaimana kondisinya? Selagi dia memegang kalimat tauhid sampai akhir hayatnya, itu masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi jangan dibuat alasan, Pak. Jangan. Wah, kalau begitu ya udah nggak melakukan ibadah. Lo jangan. Karena ibadah sendiri itu pun salah satu bentuk kenikmatan sebenarnya. Kalau kita mau mensyukurinya itu kenikmatan. Kita bersujud, sujud itu adalah kenikmatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita itu mempunyai kalimat tauhid, inilah kalimat pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang rusak dalam hal akidah. Karena kita memegang prinsip la ilaha illallah. Tiada zat yang kita sembah, kita tuju kecuali Allah. Dialah zat yang satu-satunya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. La yafna wa la yabid. Allah tidak akan rusak dan tidak akan pudar. Wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidaklah ada sesuatu kecuali yang dikehendaki. Nah, ini namanya muridah atau iradah. Wala tablughul awham wala tudrikul afham. Dia tidak bisa dicapai oleh pemikiran kita. Ya kan, Pak? Nggak bisa dicapai oleh pemikiran kita. Dan tidak bisa ditembus dengan paham kita. Bagaimana Allah? Coba kalau kita tembus. Nggak akan mampu kita menembusnya. Allah mengatakan dia istawa di atas arsy. Kemudian dia mengatakan di langit. Kemudian dia mengatakan beserta kita. Kan kita nggak nyambung akal kita. Bagaimana satu sisi dia di arsy, satu sisi di langit, satu sisi bersama kita. Faham nggak, Pak?
Dalam Al-Quran disebutkan Allah istawa di atas arsy. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Allah ada di langit. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Allah ada di bumi, di muka kita, di hadapan kita. Ini ayat Al-Quran yang tidak boleh dinafikan antara satu dan yang lainnya. Jangan kok kita mengatakan Allah itu di atas, kemudian menafikan Allah di hadapan kita. Nah, ini akan terjadi kesalahan dalam hal keyakinan akidah. Apa yang Allah kabarkan kita imanin. Kalau kita memakai prinsip isbat, menetapkan apa yang difirmankan oleh Allah, ya kita yakini itu, kita yakini. Namun kalau kita memakai prinsip ta'wil, maka kita harus menjelaskan maksud daripada itu semuanya. Allah tidak membutuhkan tempat. Dia Allah ada sebelum adanya tempat, dan adanya Allah sebagaimana sebelum adanya tempat. Dia tidak berubah, karena yang berubah adalah makhluk. Paham Pak? Bingung Pak? Nah kan gini nih Pak ya, Allah mengabarkan dirinya dia di arsy. Arsy itu di atas langit ketujuh. Paham? Kalau kita logikakan berarti Allah di atas arsy, di atas langit. Kemudian Allah mengkabarkan dirinya juga di langit. Paham Pak? Antara arsy dengan langit itu kan perjalanannya memakan waktu ribuan tahun. Jaraknya sangat jauh. Antara langit ke satu ke langit kedua aja panjang perjalanan sampai ribuan tahun. Berarti kan satu sisi di atas, satu sisi di bawah lagi. Kemudian Allah menghabarkan di hadapan kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Itu kan semuanya ayat Al-Quran. Paham ya Pak ya? Yang tidak boleh diganggu. Jangan kok kita itu meyakini Allah di atas, kemudian menafikan Allah beserta kita. Jangan kok kita meyakini Allah itu di atas, kemudian kita mentakwil yang Allah beserta kita. Kalau kita mengikuti metode isbat, menetapkan, ya kita tetapkan itu semuanya adalah firman Allah dan kita yakini. Kita harus meyakini kesemuanya, karena itu adalah firman Allah, jangan mengingkari. Allah di arsy iya, Allah di langit iya, Allah di hadapan kita iya, Allah beserta kita iya. Lah ini maksudnya la tablughul auham. Tidak bisa ditembus dengan pemikiran, wala tudrikuhul afham. Tidak bisa ditembus dengan pemahaman. Otak kita nggak nyambung. Berarti apa? Ya udah kita serahkan aja apa yang Allah firmankan, Allah apa yang Allah kalamkan. Allah istawa kita yakin, Allah di langit kita yakin, Allah beserta kita yakin. Ustadz kalau begitu Allah banyak kok, Allah di mana tempat ada. Bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya Allah maha besar. Mau dimanapun kita berada, kita akan ketemu Allah. Nah kalau kita memakai metode takwil, sebagaimana Imam Bukhari juga mentakwil. Apa takwilnya Imam Bukhari? Tadi sebutkan kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajah Allah. Maksudnya Imam Bukhari mentakwil dengan sebutan illa mulkuhu, kecuali kerajaannya. Imam Bukhari mentakwil. Sayyidina Ali mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Belum imam-imam yang lain. Kalau kita memakai metode takwil, arsy di situ adalah kekuasaan Allah. Langit adalah kekuasaan Allah. Bumi adalah kekuasaan Allah. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan langit,
Allah tidak membutuhkan bumi, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jelas, clear. Gitu ya Pak ya. Jadi satu metode tahwid, itsbat, satu metode ta'wil. Itu adalah metode ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengatakan, oh metode itsbat itu bukan, metode ta'wil itu bukan. Jangan. Karena itulah yang terjadi. Tapi sekarang bisa berantem gara-gara ini Pak. Bisa berantem. Bisa berantem. Nah, padahal di dalam hasanah keilmuan masalah akidah itu pun disepakati para ulama-ulama salafus saleh menggunakan metode itsbat dan metode ta'wil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bahasan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat khobariyah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kiranya itu ya Pak ya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.